Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ai Jamaluddin Aziz, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi, bagi para pengusaha, analisa laporan keuangan adalah hal yang terpenting untuk dilakukan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sebuah analisa laporan keuangan akan menggambarkan kesehatan perusahaan tersebut. Cara ini juga dapat meningkatkan perkembangan perusahaan. Bila perusahaan berkembang dengan baik, itu artinya tujuan perusahaan semakin dekat. Secara umum, diketahui bahwa keuangan memang satu dari sejumlah komponen paling penting dalam menggambarkan kesuksesan. Kesuksesan dapat diukur dari seberapa sehat kondisi keuangannya, serta bagaimana laju pencapaian laba dan stabilitas di dalamnya. Maka, laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk mengelola kesehatan perusahaan. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi pelaporan dan analisa laporan keuangan yang disusun oleh Anissa Dinda Arista, Nur Aziza Rahmi, Delista Aditya, Siti Saadah, dan saya sendiri Widya Aulia Rahmah. Lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan wajib merupakan bagian penting dalam proses pelaporan akuntansi suatu entitas bisnis. Berikut ini ada 3 kategori laporan yang akan dibahas. Yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua pengumuman laba, yang ketiga laporan wajib lainnya. Laporan keuangan disiapkan pada akhir periode untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi serta untuk meringkas aktivitas operasi selama periode sebelumnya. Kemudian ada pengumuman laba. Pengumuman laba itu memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, baik untuk periode kuartalan maupun tahunan. Yang ketiga ada laporan wajib lainnya. Biasanya digunakan untuk meringkas laporan apa saja yang wajib dilaporkan oleh perusahaan. Faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Yang pertama ada standar pelaporan keuangan, GAP atau Generally Accepted Accounting Principle, merupakan kumpulan standar pengumuman pendapat, interpretasi, dan panduan praktik yang dianut oleh negara Amerika Serikat. Dan IFRS atau International Financial Reporting Standard merupakan standar pelaporan keuangan internasional yang dikeluarkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board, yaitu badan perwakilan akuntan dan pihak terkait dari berbagai negara. Yang kedua ada manajer. Manajer memiliki kontrol utama atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Penilaian dalam akuntansi dapat melibatkan kebebasan manajerial atau managerial discretion. Kebebasan ini meningkatkan nilai ekonomis atas angka akuntansi karena manajer dapat mengerahkan kecakapannya dalam membuat penilaian dan perkiraan akuntansi. Yang ketiga, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, yang mencakup auditor eksternal, corporate governance atau jajaran direksi, auditor internal, dan komite audit. Yang ketiga, SAC, dan yang terakhir ada tuntutan hukum. Yang kedua ada sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Informasi akuntansi seringkali harus menyeimbangkan antara relevan dan andal. Relevan atau relevance merupakan kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi keuangan. Implikasinya adalah ketepatan waktu. Andal atau reliability, agar informasi menjadi andal harus dapat diverifikasi, disajikan dengan jujur dan netral. Yang kedua, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku penting, yaitu akuntansi akrual, biaya historis dan penilaian wajar, materialitas, konservatisme. Yang ketiga, relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi keuangan. Untuk bisa dikatakan relevan, informasi akuntansi harus membantu pengguna untuk membentuk, mengkonfirmasi, atau bahkan merevisi sebuah pandangan dalam konteks pengambilan keputusan.
Kemudian, keterbatasan informasi akuntansi keuangan, ramalan, laporan, dan rekomendasi analisa bersama dengan sumber alternatif. Informasi lain merupakan pesaing utama informasi akuntansi. Lalu yang pertama adalah karakteristik. Karakteristik terdapat ada 3, yaitu tepat waktu, frekuensi, dan orientasi ke masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah informasi akuntansi, di mana terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama disusun paling sering setiap kuartal, yang kedua laporan keuangan disusun secara berkala, dan yang ketiga laporan keuangan mencakup ramalan yang terbatas. Lalu terdapat bagian sumber lainnya yang dimana terdapat 3 bagian, yaitu perubahan informasi terjadi segera setelah perusahaan dalam perusahaan dideteksi. Lalu yang selanjutnya ada direvisi terus-menerus. Lalu yang ketiga menggunakan informasi yang berorientasi ke masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah akuntansi akrual, di mana konsep akrual sendiri yaitu akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin, dengan tingkat kepastian yang layak yang dicapai dengan mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya tanpa memperlihatkan apakah terdapat arus kas pada saat yang bersamaan. Lalu yang selanjutnya ada proses akrual. Yang pertama, pengakuan pendapatan, di mana pendapatan diakui baik pada saat diperoleh maupun pada saat direalisasikan atau pada saat dapat direalisasikan. Pendapatan terjadi ketika perusahaan menyerahkan produk atau jasanya. Lalu yang kedua ada pengaitan beban, di mana proses pengaitan ini berbeda untuk 2 jenis beban. Untuk biaya produk, yaitu beban yang berasal dari produksi produk atau jasa dan diakui saat produk atau jasa diserahkan. Jenis biaya lainnya yaitu biaya periode. Biaya periode terjadi sehubungan dengan pemasaran suatu produk atau jasa dan dikaitkan dengan pendapatan ketika pendapatan itu diakui. Lalu yang selanjutnya adalah keunggulan akuntansi keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi relevan atas kinerja keuangan. Dan yang kedua, menyajikan informasi relevan atau kondisi keuangan. Dan yang ketiga, memprediksi arus kas masa depan. Selanjutnya yaitu konsep laba. Laba terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada laba ekonomi. Laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan. Khususnya direpresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset usaha bersih. Lalu ada laba permanen. Laba permanen disebut juga laba berkelanjutan atau laba yang berulang, merupakan rata-rata laba stabil yang diperkirakan dapat diperoleh sepanjang umurnya dengan kondisi usaha saat ini. Lalu yang ketiga ada laba operasi. Laba operasi merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Berikutnya konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau laba dilaporkan ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi sangat merefleksikan aspek laba ekonomi dan laba permanen, laba akuntansi ini bukan pengukur laba secara langsung. Laba akuntansi juga mengalami masalah pengukuran sehingga mengurangi kemampuannya dalam mencerminkan realitas ekonomi. Konsekuensinya, tugas utama analis laporan keuangan adalah menyesuaikan laba akuntansi. Implikasi analisisnya, menyesuaikan laba akuntansi merupakan tugas penting dalam analis keuangan. Sebelum membuat penyesuaian itu, penting untuk menentukan tujuan analisis apakah untuk mencari laba ekonomi atau laba permanen perusahaan. Penyesuaian laba permanen menentukan laba permanen suatu perusahaan atau kemampuan menghasilkan laba berkelanjutan merupakan pencarian utama pada suatu analisis. Untuk tujuan ini, analis perlu menentukan komponen permanen dari laba periode berjalan dengan mengidentifikasi serta mengeluarkannya secara cermat komponen sementara atau tak berulang dari laba akuntansi. Penyesuaian laba semacam ini disebut dengan laba inti atau core earning. Selanjutnya penyesuaian laba ekonomi. Penyesuaian laba ekonomi untuk tujuan menentukan laba ekonomi perlu diadopsi pendekatan yang memasukkan semua komponen, baik berulang maupun tak berulang. Salah satu cara menentukan laba ekonomi adalah dengan menghitung perubahan kekayaan pemegang saham yang berasal bukan dari sumber, bukan pemilik, yang dapat berarti dengan cara memasukkan semua hal yang menyangkut perubahan kekayaan bersih pemegang saham. Lalu penyesuaian laba operasi.
Dalam menentukan laba operasi, analis sering memulai dengan laba inti di mana mereka mengeluarkan komponen laba non-operasi seperti beban bunga. Namun, laba operasi termasuk semua komponen pendapatan dan beban yang relevan dengan usaha operasi perusahaan tanpa menghiraukan apakah komponen tersebut berulang atau tak berulang. Materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi nilai wajar. Pengertian akuntansi nilai wajar. Nilai wajar secara umum berarti nilai pasar. Terminologi nilai pasar dipakai karena apabila pasar aset dan kewajiban yang bersangkutan dalam rangka memperoleh harga pasarnya tidak ditemukan, tetapi bisa mengestimasi nilai wajarnya dengan mengambil tujukan pasar turunan atau menggunakan teknik penilaian. Ide dasar nilai wajar adalah sedekat mungkin dengan harga pasar. Oleh sebab itu, secara konseptual, nilai wajar tidak berbeda dengan nilai pasar karena merefleksikan asumsi perilaku pasar, seperti investor, terhadap nilai sekarang atas arus kas masuk atau keluar di masa depan yang timbul dari aset dan kewajiban. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan akuntansi penilaian wajar. Peralihan kepada akuntansi penilaian wajar telah menyebabkan perdebatan sengit. Baik pendukung maupun pengkritik akuntansi penilaian wajar telah sama-sama vokal dalam menyuarakan pandangannya. Berikut kelebihan dari akuntansi penilaian wajar, yaitu yang pertama, merefleksikan informasi sekarang. Yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Yang ketiga, komparabilitas. Yang keempat, tidak ada bias konservatif. Kemudian, kekurangan dari akuntansi penilaian wajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas lebih rendah. Yang kedua, rentan terhadap manipulasi. Yang ketiga, penggunaan input tingkat 3. Yang keempat, tidak adanya unsur konservatif. Dan yang terakhir adalah fluktuasi laba yang berlebih. Selanjutnya, mendefinisikan nilai wajar. Yang A, tanggal pengukuran. Nilai wajar aset dan kewajiban ditentukan saat tanggal pengukuran, bukan tanggal ketika aset tersebut pertama diperoleh. Kemudian yang B, transaksi hipotesis. Transaksi yang membentuk dasar penilaian bersifat hipotesis. Tidak ada penjual aktual aset yang harus terjadi. Dengan kata lain, nilai wajar ditentukan jika aset dijual pada tanggal pengukuran. Kemudian yang C, transaksi berurutan. Faham transaksi berurutan menghapus kemungkinan pertukaran yang terjadi dalam kondisi luar biasa, misalnya dalam situasi kekacauan. Yang D, pengukuran dengan dasar pasar. Penilaian wajar adalah pengukuran dengan dasar pasar, bukan pengukuran spesifik perusahaan. Artinya, nilai wajar harus mencerminkan berapa yang akan dibayar pelaku pasar terhadap barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah E, harga keluaran. Nilai wajar aset adalah harga hipotesis pada saat aset perusahaan dapat menjual aset tersebut, bukan harga yang harus dibayar untuk membeli aset tersebut. Pengertian analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencakup sejumlah pekerjaan yang berbeda, seperti mengevaluasi resiko akuntansi perusahaan dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan dapat lebih baik mencerminkan realitas ekonomi dan dapat membantu analisis laporan. Adapun kebutuhan analisis akuntansi. Kebutuhan akan analisis akuntansi disebabkan dua alasan. Yang pertama, akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada saat waktu yang lebih tepat. Namun, akuntansi akrual menyebabkan distorsi akuntansi yang perlu diidentifikasi dan disesuaikan, sehingga informasi akuntansi dapat mencerminkan aktivitas usaha dengan lebih baik. Kedua, laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakaian dan kebutuhan informasi. Dan adapun distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas.
Usaha sebenarnya, distorsi ini timbul dari sifat akuntansi akrual yang meliput standar, kesalahan estimasi, keseimbangan antara relevan dan andal.